Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 13 bersama saya Arga dari Creative Trader di sini. Seperti biasa, kita minggu ini kita akan membahas mengenai pergerakan IHSG seminggu terakhir, berita-berita apa aja yang hot yang bisa kita ambil pelajarannya sepanjang minggu ini, dan tentunya gimana kira-kira prediksi IHSG minggu ke depan. Seperti ini juga akan ada pembahasan sedikit tentang Jiwasraya yang lagi hot dan beberapa topik lain dalam video ini, seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas pergerakan IHSG seminggu ini. Coba. Nah, kita lihat IHSG sepanjang seminggu. Prediksi kami di Bicara Bandar minggu sebelumnya IHSG terkoreksi dan IHSG-nya mengalami koreksi, dan yang lebih penting adalah IHSG-nya bergerak cukup lesu sepanjang minggu ini. Cukup lesu IHSG-nya, IHSG-nya bergerak cukup lesu. Ini masih terkena dampak dari PSBB. Pembukaan PSBB terbukti memberikan dampak negatif buat IHSG, terutama karena ya memang setelah PSBB dibuka, investor asing memutuskan untuk jualan, ada distribusi yang cukup besar, dan ya itu total sepanjang minggu lalu ada 1,8 triliun dana asing yang berhasil dilepas ke investor lokal. Jadi investor asing pegang cash, investor lokal stuck di sahamnya. Seperti itu. Kalau bicara PSBB sendiri, sebenarnya kalau kita objektif, sebenarnya pembukaan PSBB saat ini berjalan dengan mungkin bisa dibilang baik, walaupun ya memang kalau kita berharap seperti Indonesia, seperti di China, di mana orang disiplin, ada pembatasan tes di mana-mana, memang Indonesia nggak seperti itu. Kita lihat ini foto weekend lalu aja, ada Car Free Day di Jakarta, orang berkerumun massal gitu dalam jumlah besar, dan kasusnya pun terus meningkat. Cuman basically kalau kita ngomong dari sisi ekonomi saya belum pernah ke mall sejak PSBB, jadi saya belum lihat. Cuman saya dengar beberapa gerai yang udah lama tutup, termasuk yang TBK itu melakukan diskon besar-besaran dan orang beli besar-besaran seperti itu. Jadi itu komponen penting dari penanganan COVID-19 di Indonesia adalah orang Indonesia, termasuk yang rasa takutnya paling sedikit, kepedulian akan kesehatan diri sendirinya mungkin termasuk kecil dibanding negara-negara besar yang lain, which is kalau kita ngomong ekonomi itu menolong. Karena kalau orang disiplin, semua stay di rumah dan lain-lain gitu, kasihan yang butuh ini. Kasihan orang yang jualan di jalan gitu. Kalau nggak ada masa-masa yang nggak peduli kesehatan seperti ini, kan orang yang jualan di jalan nggak bisa jualan sama tukang jualan lain kan. Jadi ini cukup membantu. Kalau ngomong kasus pun Indonesia masih masih dalam zona miracle, menurut saya keajaiban. So far tesnya ini dari kawal COVID-19, orang yang diperiksa udah naik luar biasa. Ketika kami masih tracking datanya, ketika datanya masih mudah diperoleh, total tes, rata-rata tesnya masih 6 ribuan. Sekarang 7 hari terakhir udah 10.400, dan otomatis yang kena pun akan naik. Jadi sekarang rata-rata 1.000, 1.200, 1.300, trennya masih bullish. Kayak gitu, kita masih membangun wave pertama karena memang belum ada penanganan. Ini kemungkinan akan pelan-pelan bergerak naik. Cuman so far belum menyebabkan ketakutan. Orang-orang yang takut masih stay di rumah, tapi lebih banyak lagi yang nggak takut. Jadi secara bisnis, secara ekonomi pelan-pelan Indonesia pulih. Apakah ini akan berakhir seperti Brazil, di mana sekarang udah lebih dari 1 juta orang yang kena? Ya kita berharap enggak. Cuma ya memang Indonesia pelan-pelan bertambah dan rasa takutnya sudah berkurang kayak gitu. Mungkin itu juga akan berdampak sama ekonomi. Jadi so far kita belum lihat ada wacana-wacana PSBB akan ditutup lagi dan lain-lain seperti itu. Dan untuk kestabilan politik sendiri cukup menarik, karena di banyak negara sekarang memang orang sudah nggak peduli dengan kondisi-kondisi seperti ini. Udah nggak peduli, misalnya even di Amerika yang setengah mati nge-lockdown diri selama 2 bulan terakhir pun kita tahu
di akhir Mei, bulan Juni, awal Juni kemarin, mereka buat demo besar-besaran yang seperti sudah diprediksi, seperti sudah dikatakan juga itu akan menyebabkan datangnya second wave begitu cepat. Bahkan kemarin itu di Amerika mencetak rekor kasus terbarunya terbesar sepanjang sejarah gitu, memecahkan rekor bulan April. Jadi second wave-nya udah meningkat karena demo besar-besaran, dan sepertinya Amerika juga nggak sepanik dulu gitu, pemerintahnya nggak terlalu panik. Kalau saya dengar berita-berita di luar negeri, warganya juga kayaknya ya udahlah, kalau memang saya harus dipanggil ya nggak apa-apa. Kayaknya sepertinya udah semi-semi kehilangan rasa takut di situ. Jadi ya kembali lagi, tadinya Indonesia terserah, kayaknya sekarang seluruh dunia sudah terserah. Kasusnya sendiri masih terus meningkat dan mungkin berpotensi masih meningkat lagi karena Brazil pertumbuhannya masih cepat, India mulai cepat, dan sekarang negara-negara besar yang kena Indonesia sendiri dengan 10.000 tes kayaknya memang belum bisa. Kayak Brazil 50.000 infected sehari kalau tesnya cuma 10.000 kan. Jadi Indonesia sendiri masih bisa dibilang lebih baik, entah kenapa Indonesia lebih baik. Kita nggak punya data kematian, berapa jumlah orang yang mati, yang meninggal dalam ini peningkatannya dibanding tahun lalu. Jadi so far Indonesia sendiri lebih baik, cuma masalahnya masih jauh dari berakhir. Itu satu. Masalahnya masih jauh berakhir, tapi di Indonesia sendiri memang bisa dibilang kondisinya masih lebih baik dari banyak negara. Dari jumlah terjangkitnya, tesnya juga pelan-pelan meningkat, dan positive rate-nya masih 10%-an. Jadi so far ya mudah-mudahan ini berlangsung terus, cuma ada 1.000, 2.000 sampai mudah-mudahan vaksin ditemukan dan Indonesia dapat tanpa harus ada PSBB ulang, karena kita bicara ini ekonomi keseluruhan, kerjaan, PHK massal dan lain-lain yang akan terus terjangkit kalau nggak banyak orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang seperti ini itu sangat dibutuhkan untuk ininya ekonomi kayak gitu. Dan kalau tingkat kematian terlalu meningkat atau COVID terlalu meningkat, mungkin jumlah orang-orang nekat gini yang jadi motor ekonomi akan berkurang, itu juga akan buruk. Cuma tentunya ekonomi sahamnya saham kayak gitu kan, itu sudah diputus hubungannya, terlepas dari kondisi ekonomi yang cukup baik, pembukaan PSBB yang cukup lancar dan jumlah kasus yang masih terkendali, ya IHSG sendiri bergerak turun ya karena yang ngatur IHSG asing. Kalau asing mau memanfaatkan ini buat keluar ya keluar, seperti itu mungkin juga ini strategi asing, karena mungkin akan adanya kekhawatiran kalau ya kita merasakan memang gairah market sudah berkurang drastis beberapa waktu terakhir, itu satu. Gairah market sudah berkurang drastis sejak PSBB dibuka, kita semua merasakannya karena dana segar yang masuk pun mulai berkurang kan, atau mungkin mulai berhenti, malah ada yang keluar. Mungkin asing nggak mau dana-dana itu keluar, langsung dicairkan istilahnya. Asing yang tadinya punya saham langsung diserahkan ke lokal, karena lokal kalau punya saham kan nggak bisa keluar, harus dijual dulu, seperti itu. Cuma so far seperti podcast kami minggu sebelumnya, sampai detik ini saya belum melihat ada keuntungan investor asing mau ngebanting IHSG atau merusak kondisi saat ini. Karena mungkin di Amerika sendiri udah beberapa kota sudah mulai menutup lagi fasilitas publiknya, mungkin ada lockdown kedua di US, di Indonesia belum ada tanda. Cuma saya belum melihat untungnya kalau dibanting. Kalau jualan pelan-pelan seperti ini jelas untungnya kan, mereka beli di bawah. Kita lihat di sini, mereka beli ketika IHSG di bawah, jualan di atas. Mereka masih profit taking pelan-pelan secara halus supaya lokalnya pun optimis mau beli barang mereka. Itu masih expected berlanjut. Cuman apakah akan dibanting seperti bulan Maret kayak gitu, saya ngerasa saya nggak ketemu untungnya. Tetap asing punya kebebasan penuh mengatur mau IHSG naik atau turun. Cuman saya belum lihat ada untungnya kalau dibanting seperti ini, seperti itu. Seperti itu, daily case di dunia pun masih terus meningkat. Jadi untuk IHSG sendiri prediksi saya, bursa Amerika sendiri ngasih sinyal yang kurang baik. Kita lihat hari Jumat kemarin terkoreksi 2% lebih, sinyalnya pelan-pelan turun. Ini dikaitkan lagi sama COVID ya, terserah komentator saham. Padahal pas mulai demo pun Dow Jones terbang-terbangan kayak gitu, sekarang turun karena katanya karena COVID, ya terserah komentator saham. Cuman ya
Basically saya pun nggak melihat di Amerika pun kita tahu jumlah investor meningkat tajam. Walaupun ada berita jelek banget yang ada orang bunuh diri dan banyak orang nyangkut kayak gitu, cuman pribadi ngelihat kalaupun ada penurunan, saya tetap sama dengan analisis saya sebulan 2 bulan terakhir, penurunan pun akan lambat-lambat. Begitu juga dengan IHSG, kalau penurunan akan lambat-lambat, pelan-pelan investor asing mencairkan uangnya di bursa kita, seperti itu. Saya karena melihat asing yang masih terus jualan, sampai hari Jumat kemarin saya masih memprediksi minggu depan IHSG akan turun. IHSG akan pelan turun dan asing masih terus jualan seperti itu. Jadi masih kurang lebih sama lah dengan prediksi, walaupun turunnya pelan-pelan. Dan menurut saya nggak usah cepat panik kalau Dow Jones merah segala macam, udah terbukti selama sebulan terakhir normal-normal aja. IHSG jalan di tempat, kalau terkoreksi beli, itu yang beberapa kali saya sarankan. Udah koreksi tajam beli, udah itu naik dikit jual. Kita trading ya nyari di range yang situ aja kita bisa trading. Karena kalau Anda punya kepercayaan seperti saya bahwa IHSG nggak akan jatuh seperti bulan Maret ini. Kalau Anda ngerasa karena COVID meningkat, potensi second lockdown akan dibanting, ya mendingan Anda full cash. Seperti itu. Tapi kalau growth sendiri saya belum terlalu optimis. IHSG bisa bergerak naik meskipun ekonomi pelan-pelan pulih dan COVID-19 pun masih cenderung terjaga seperti itu, karena yang mutusin bukan virus di bursa kita, bukan lokal, yang mutusin IHSG bergerak kemana itu asing, dan so far asingnya masih jualan seperti itu. Kasus hot lain adalah tentunya kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya keluar booming, ada 13 manajer investasi dijadikan tersangka karena rugikan 12 triliun. Ini disebut mega korupsi Jiwasraya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kasus yang sudah cukup lama, dan saya pribadi sebelum buat YouTube, saya banyak banget nulis ini karena ini fokus kami before COVID-19, fokus kami ada krisis bandar. Di podcast-podcast sebelumnya pun saya banyak banget cerita tentang tentang krisis bandar yang sedang terjadi, dan ini berdampak sangat besar di bursa saham seperti itu. Dan setelah pembukaan PSBB, kasus ini diperpanjang lagi. Jujur saya pribadi berharap kasus ini dihentikan aja kayak gitu. Bahkan terakhir ada berita Pak Beni Cokro pun sudah bawa-bawa Bakri, keluarga Bakri atau itulah Pak Bakri yang itu yang salah satu ini orang kuat di bursa saham kayak gitu. Jadi udah bawa-bawa Bakri, ini menandakan kasus ini masih jauh dari berhenti, masih jauh dari berakhir, masih jauh dari titik temu seperti itu. Saya nggak mengatakan ini benar, ini salah, Pak Beni Cokro salah, pantas dihukum dan lain-lain. Saya bukan bukan aparat hukum atau hakim yang berhak menentukan. Cuman saya bisa bilang ini mungkin saya bahas sedikit ini artikel yang kami bahas. Jadi pembahasan kami tentang ini tentang krisis bandar ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan mulai bulan Agustus. Silakan bagi yang mau belajar, yang belum banyak baca dari artikel-artikel kami, kalau mungkin baru kenal kami di YouTube, kami banyak artikel yang membahas ini. Ini ada artikel 9 Agustus, lalu diserang dari segala sisi. Ini yang akan terjadi jika Thanos marah. Thanos itu sebutan dari Pak Beni Cokro sendiri. Dulu nggak seorang pun berani menyebut dia bandar, even pihak bursa pun nggak berani. Tiba-tiba karena kasus Jiwasraya, semua orang nimbrung gitu. Semua orang nimbrung nyalahin dia. Dulu kami menyebut dia Thanos. Kenapa Thanos? Karena dia bisa dengan jentikan jari harga saham bisa auto reject atas atau auto reject bawah. Saham bisa turun 50%, kayak Thanos jentikan jari 50% orang meninggal. Thanos di bursa saham juga bisa ngejatuhin saham 50% dengan jentikan jari dalam hitungan detik. Jadi kami sebut dia Thanos. Cuman beberapa waktu lalu dia tiba-tiba diserang. Saya bilang ini yang akan terjadi jika Thanos marah. Kayak gitu.
Yang terjadi Thanos marah ya silahkan baca beritanya. Ada banyak analisa bandarmologi di sini bagi yang tahu, tapi basically di artikel ini saya mengatakan hati-hati. Kalau Thanos marah, kalau dia diserang, waktu itu mulai banyak nih pemberitaan dengan tentang Pak Beni, tiba-tiba aja, kalau dia marah sahamnya bisa di-50-in semua. Bisa disuspend semua, itu hak beliau sebagai bandar di saham tersebut kayak gitu. Dan itu yang jadi kejadian. Waktu itu saya sudah memperingatkan tanggal 9 Agustus ya, yang memperingatkan ya simply berupa artikel lah. Saya nggak ngerasa punya punya kepentingan atau memberanikan diri bilang ke kejaksaan gitu, oh jangan di ini, kalau marah gawat kayak gitu. Cuman basically itu yang pertama peringatan. Ada banyak kalau Anda search Jiwasraya, krisis perbandaran dan lain-lain di bursa, ada banyak artikel. Cuman ada satu artikel mungkin yang saya mau bahas. Saya mau bahas itu ini artikel Januari 15 Januari lalu. Ketika keluar berita kalau tersangka, kalau nggak salah 6 tersangka Jiwasraya, salah satunya Pak Beni. Ini saya bilang bandar sudah ditangkap, bagaimana nasib Indonesia, nasib pasar modal Indonesia sebelumnya, kayak gitu. Nah, jadi saya cerita dikit. Jadi beberapa waktu lalu ketika krisis ini lagi hot-hotnya, ada seseorang meng-approach saya meminta bertanya lah, membuka kemungkinan apakah mungkin saya sebagai mungkin satu dari sedikit pakar bandarmologi di Indonesia mau menjadi staf ahli untuk kasus Pak Beni ini. Kasus Pak Beni ini itu yang apakah saya mau jadi staf ahli di ini? Masih mengini potensi lah. Kenapa? Apakah mungkin saya jadi staf ahli? Terus saya cuman bertanya ke beliau. Saya bilang, saya nggak ngerti tujuan kasus ini apa. Saya bilang ini di artikel yang tadi. Tujuan kasus ini apa? Terus saya bilang, ini kayak ditulis di artikel ini juga yang saya bilang, kami pun nggak pernah mengatakan kalau bandar saham itu baik atau benar, tapi selama ini kami katakan adalah dengan mengusik keberadaan bandar akan lebih merugikan investor retail daripada membantu atau melindungi investor retail. Itu pun yang saya sampaikan ke beliau. Yang meng-approach saya bilang, ini nggak ada untungnya, saya bilang. Saya nggak tahu tujuannya apa, tapi kalau tujuannya membantu investor retail, ini nggak ada untungnya. Saya bilang akan banyak investor retail yang jadi korban. Saya sudah terus ngomong ini sejak lama, dan sampai sekarang masih berjatuhan kan. Reksadana nggak bisa dicairkan, kasus Jiwasraya nggak jelas, investor saham nyangkut karena saham-sahamnya di-50-in semua gitu, ditidurin semua. Jadi saya bilang nggak ada untungnya kita mengusik keberadaan bandar, karena bandar adalah salah satu fondasi penting di bursa saham. Yes, di bursa kita bukan cuma ada satu kerajaan bandar, ada beberapa kerajaan bandar. Cuman kalau satu fondasi runtuh, ya goyang bursa kita. Ya goyang instrumen-instrumen yang berkaitan dengan bursa saham ya goyang. Bahkan satu kerajaan bandar runtuh aja, itu transaksi bursa bulan Januari dan Februari itu turun sampai 25%. Kayak gitu. Jadi menurut saya nggak ada untungnya melakukan itu. Sekuritas nggak diuntungkan, investor retail nggak diuntungkan, bandarnya nggak diuntungkan. Ada rumor-rumor memang ini keributan orang besar, pengen diganti kerajaan, menumbangkan satu rezim, membangkitkan rezim yang baru. Ya terserah, itu sih saya nggak berani itu ada spekulasi ke situ, cuman benar atau enggak saya sih nggak tahu kayak gitu. Cuman yang pasti yang saya tahu nggak ada untungnya. Kasus ini dipermasalahkan, diinikan seperti itu. Dan bukan hal yang mengagetkan juga. Saya bilang karena yang dibilang kasusnya Jiwasraya, tapi reksadana, banyak produk-produk investasi tiba-tiba nggak bisa dicairin semua, itu juga bukan kebetulan.
Itu juga bukan kebetulan, saya pernah buat gathering yang menjelaskan secara mendalam. Bahkan si 13 manajer investasi yang sempat saya bahas, yang sekarang jadi tersangka itu pun sempat masuk dalam pembahasan saya waktu itu, snowball effect. Itu market outlook 2020 menghadapi ancaman snowball effect di IHSG. Ini satu gathering online yang waktu itu kami adakan di akhir bulan Januari. Saya bilang ada potensi snowball effect. Potensi ini menggulung semuanya. Menggulung semuanya dari menggulung banyak produk investasi, bahkan entah secara kebetulan atau apa, bahkan koperasi simpan pinjam pun bisa tiba-tiba nggak bisa mencairkan dananya. Itu kan ngeri, padahal koperasi simpan pinjam harusnya minjemin ke banyak orang kan. Minjemin ke banyak orang, ya kredit gitu kan, koperasi simpan pinjam harusnya. Cuman koperasi simpan pinjam bisa berhenti tiba-tiba, padahal secara logika ini before COVID udah berhenti. Secara logika nggak mungkin semua orang yang minjem di koperasi itu tiba-tiba berhenti, nggak bisa bayar utang. Tiba-tiba nggak bisa bayar cicilan, itu nggak masuk akal bagi saya. Jadi kalau asumsi saya ada kaitannya juga lah, karena ya memang ya cari duit di bursa ya gitu-gitu aja kayak gitu. Gitu-gitu aja saya bahas dalam gathering ini. Bahkan manajer investasi yang beberapa yang jadi ini pun salah satu yang kegulung. Udah sempat saya bahas dalam gathering ini juga, yang ikut workshop Bandar Melugi IPO juga saya bahas gimana cara manajer investasi cari duit. Cari duit seperti itu, gimana rahasia dibalik, gimana ada reksadana yang punya performance sangat tinggi secara tiba-tiba, itu pun pernah saya bahas secara mendalam di gathering itu. Atau kalau Anda search di website kami, ada ini, masih ada harapan pasca kehancuran reksadana gorengan, juga runtuhnya bisnis. Sebentar saya coba cari. Jadi bisa dibaca sendiri aja. Bisa baca sendiri aja supaya nggak terlalu inilah. Jadi simple yang penasaran aja, karena ini masalah di masa lalu. Saya lupa di mana ya. Kerajaan mungkin ya kata judulnya. Atau waktu itu ada yang request menghapus, saya lupa. Nggak lupa. Saya coba ini, saya lupa judulnya. Ada di sini nggak? Atau mungkin ada yang request menghapus artikelnya dari website. Saya lupa. Jadi saya pernah bahas, at least di market outlook ini saya bilang ada bahaya snowball effect, di mana ini mengalir kemana-mana seperti itu. Jadi itu pertama saya bilang nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, jadi saya menganalogikan bandar itu sebagai anjing galak. Anjing galak, dan kalau ada anjing galak, anjing serem seperti ini, apakah ada untungnya kita mengusik anjing galak ini? Kayak gitu. Nah, resikonya ya anjing galaknya bisa mati, yes, kayak gitu. Anjing galaknya bisa mati, tapi mungkin dalam proses itu kita luka-luka, ada yang kegigit dan lain-lain. Kayak gitu, dan mungkin dia bukan satu-satunya anjing galak anyway. Kayak gitu, jadi nggak ada untungnya mengusik ini. Jadi kalau solusi saya sih, bagi saya, jadi menurut saya, dan bukan berarti kita harus main sama anjing galak ini, enggak kan? Bukan berarti kita harus sayang sama anjing galak ini, enggak. Bukan berarti dia sebenarnya anjing ini anjing baik, cuma tampangnya aja, enggak juga. Saya enggak sedang mengatakan bandar itu baik. Ada bandar yang mungkin punya tujuan atau punya kadar kepedulian yang lebih rendah, itu ada kayak gitu. Ada bandar yang lebih peduli dengan nasib retail-retail yang nyopet ke dia, ada. Ya itu terserah bandar lah kayak gitu. Cuman menurut saya mengusik bandar itu, saya berulang kali di akhir tahun, di awal tahun saya berulang kali bahas itu merugikan banyak orang. Kasihan retail-retail yang reksadananya nggak bisa dicairin. Kenapa nggak bisa dicairin? Karena sahamnya diparkir di 50. Simple kok. Kenapa nggak bisa dicairin? Bukan karena sahamnya diparkir di 50. Kenapa sahamnya diparkir di 50? Karena bandarnya diusik.
si Rex kan sesederhana itu gitu. Di 50 nggak ada yang beli ya, gimana reksadana mencairkan ininya kan? Gimana mencairkan asetnya kalau di sahamnya 50 nggak ada yang beli. Sebaik-baiknya yang punya reksadana kalau diparkir 50 ya dia bilang nggak bisa jualan. Ini sahamnya. Beberapa lalu keluarlah itu apa apa sih keluar saham-saham di portfolio salah satu manajer investasi yang sedang goyang juga, yang mungkin saya nggak tahu masih ada atau nggak sekarang, itu keluar dan banyak saham-saham di 50 yang nggak bisa dijual, jadi uang nasabah nggak bisa dicairkan. Dan terlepas dari mereka punya analis dari si reksadana itu, analisnya boleh bisa disuruh lembur 24 lembur gitu 15 jam sehari gitu. Selama 3 bulan berturut-turut boleh analisnya disuruh ngeliatin laporan keuangannya setiap setengah mati, disuruh ngehafal, disuruh itu analis fundamentalnya. Analis teknikalnya boleh disuruh ngegarisin tuh grafik-grafik saham yang gocap itu, buat garis dari 15 tahun ke belakang boleh. Tapi kalau nggak ada bandarnya yang naikin kan percuma. Dan bandarnya nggak mau naikin. Karena dia pertama ditangkap, kedua buat apa untungnya? Buat dia. Jadi ini mengganggu fondasi ini dan itu merugikan kayak gitu. Dan menurut saya memang serba salah kasus ini. Saya sering di gathering yang saya bilang snowball effect itu pun saya sudah bilang ini serba salah karena di satu sisi saya percaya beberapa pihak yang buat dipermasalahkan juga itu memang membuat satu kesalahan yang ya saya juga nggak berhak mengatakan demi kepentingan orang banyak kesalahan harus dipertahankan, kesalahan harus dibela, ya itu udah hak pengelola negara lah. Saya cuma bilang kalau diusik merugikan. Cuma kenapa diusik? Karena ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya itu sekarang dikaitkan kan mega korupsi Jiwasraya. Tapi ya saya nggak tahu kasusnya secara mendalam. Saya nggak ada di bagian kejaksaan secara mendalam. Saya nggak tahu kasusnya apa. Cuma yang saya tahu kesalahannya disebut korupsi. Kita sama-sama tahu. Dan yang saya tahu juga, saya berulang kali ngasih seminar, ngasih edukasi ke para fund manager, pengelola dana. Salah satu yang pernah saya ini pengelola dana itu yang berhubungan dengan pemerintah kayak Jiwasraya gini, cuma yang syukurnya yang ikut workshop itu nggak goyang sampai sekarang masih kokoh. Saya sempat ngobrol sama salah satu krunya, salah satu staff tradingnya gitu, dananya triliunan mereka. Saya sempat ngobrol, dia bilang salah satu yang bisa saya share, mereka bilang mereka nggak mungkin melakukan cut loss. Satu, apapun yang terjadi di sahamnya, mereka nggak mungkin melakukan cut loss. Kenapa? Karena pertama, itu BUMN kalau nggak salah ya. Pertama, kalau mereka akan cut loss, itu bisa terkena pasal menghilangkan uang negara. Misalnya dia beli PTBA, berharap dapat dividen, terus dibanting. Sekarang nyangkut. Mereka nggak akan cut loss. Mau diturunin sampai berapapun, mereka nggak bisa cut loss. Karena mereka nggak mau kena pasal menghilangkan uang negara. Kasusnya jadi kayak Om Benny. Karena menghilangkan uang negara atau korupsi itu bisa dipermasalahkan. Jadi itu masalah pertama yang terjadi di bursa saham itu, mereka nggak bisa jadi menghilangkan uang negara itu cut loss. Itu sebabnya yang dipermasalahkan adalah Jiwasraya. Reksadana lain itu nggak kena masalah, nggak ada permasalahannya kan. Menghilangkan uang nasabah di bursa saham nggak apa-apa. Uang nyangkut, paling nasabahnya teriak-teriak minta pertanggungjawaban. Ownernya bilang ini saham gue, silahkan mau diobral silahkan. Cuma nggak ada yang laku gitu. Itu kan pernah terjadi di salah satu reksadana. Menghilangkan uang nasabah nggak apa-apa. Om Benny menyangkutkan banyak orang nggak apa-apa. Menyangkutkan banyak orang nggak apa-apa. Cuman kalau menghilangkan uang negara itu jadi masalah. Kayak gitu. Jadi itu yang berbahaya. Dan ya itu kesalahan beliau menurut saya yang buat dia terjangkut Om Benny dan kawan-kawan lah. Saya karena ngefans dengan Om Benny jadi saya sering ngomongnya Om Benny.
Kayak gitu. Itu satu. Kedua, ada yang bilang kesalahannya adalah memanipulasi harga. Ini juga ada di artikel yang tadi yang saya bilang ini, saya bahas ini yang bandar sudah ditangkap, bagaimana nasib bursa saham Indonesia selanjutnya, silahkan baca. Ada yang saya mau bahas ini, manipulasi harga. Ada dibilang kesalahan bandar adalah melakukan manipulasi harga. Oke, saya coba dulu. Eh, Pertama, manipulasi harga itu memang ada undang-undang pasar modal yang melarang adanya aksi manipulasi harga. Cuman menurut saya sangat susah apa ya manipulasi harga itu cenderung asumsi, nggak ada definisi pasti. Ini saya nggak ada definisi OJK atau otoritas bursa nggak pernah ngasih definisi pasti yang dianggap manipulasi harga. Jadi ini persepsi masing-masing. Kalau udah ada yang murka, udah masuk ke pengadilan bisa dituduh manipulasi harga. Tapi manipulasi harga sendiri nggak ada ininya, nggak ada standarnya. Misalnya kalau mau bursa bisa buat ini bisa buat peraturan manipulasi. Misalnya kalau ada perusahaan rugi, harga sahamnya nggak boleh naik. Itu dilarang naik. Itu standar. Jadi perusahaan rugi, harga sahamnya nggak boleh naik. Jadi harus turun atau sideways. Itu bisa standar yang diterapkan otoritas bursa. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya harga perusahaannya masih rugi, ini laporan keuangan terakhir masih rugi, tiba-tiba ada yang naik, tiba-tiba harganya naik, wah itu berarti manipulasi harga. Langsung bursa langsung mensuspend semua orang yang beli saham tersebut, karena dia masih rugi kok harganya naik, nggak sesuai dong sama teori ekonomi, kayak gitu, ditangkepin semua. Itu bisa. Kalau bursa kayak gitu. Jadi ditangkepin. Kalau saya kebetulan beli, saya lupa lihat laporan keuangannya, oh ini rugi. Pas naik saya beli, saya ditangkap juga. Karena dianggap berpartisipasi menaikkan harga saham yang lagi rugi. Itu bisa dilakukan, cuman nggak dilakukan. Jadi nggak manipulasi. Atau yang valuasinya kemahalan. Misalnya kalau ada perusahaan, misalnya pernya 20. Kalau per sampai 20 itu dilarang naik oleh bursa. Karena kalau pernya 20 masih naik jadi pernya 21, berarti itu masuk kategori manipulasi harga. Setiap orang misalnya kalau Unilever pernya 21, tangkapin semua yang punya saham. Karena pernya 21, maksimum harusnya 20. Kalau nggak mau dimanipulasi kita cuma standar sampai 20. Kayak gitu. Itu juga bayangan, jadi rumit kan. Kalau Anda mikir gitu ya mungkin kita nggak ada yang trading di sini kan. Karena resikonya bukan rugi, resikonya di penjara gitu kan. Gitu, kita nggak ada yang trading di sini. Salah-salah lihat laporan keuangan di penjara. Sialan kayak gitu kan. Tiba-tiba perusahaan harga sahamnya profitnya jatuh, pernya jadi tinggi, langsung di penjara kita. Kalau ada standar-standar kayak gitu, itu kan yang dibilang manipulasi harga adalah perusahaan yang harga valuasinya nggak sesuai fundamental. Itu yang sering dibilang manipulasi harga, itu digoreng. Pertanyaannya nggak sesuai fundamental itu standarnya apa? Nggak ada standarnya. Atau kalau harga saham yang nggak sesuai fundamental, misalnya kenapa saham-saham yang perusahaannya bagus, tapi harga sahamnya terpuruk? Itu kenapa nggak disebut manipulasi harga? Oh, karena perusahaannya bagus tapi harga sahamnya, sementara para fundamentalis bilang kita harus cari saham mutiara. Kita harus cari saham yang under value, yang salah harga. Salah harga berarti kan bisa dikaitkan manipulasi harga. Salah harga ya sama manipulasi. Kenapa nggak ditangkap? Pak Lokeng harusnya ditangkap dong. Kalau ada manipulasi harga. Karena dia yang menyebut dirinya mencari keuntungan di saham-saham salah harga. Dia diuntungkan membeli saham bagus yang salah harga. Itu nggak masuk manipulasi harga. Jadi urusan manipulasi harga itu urusan persepsi. Nggak ada standarnya. Dibilang harga saham kayak gimana sih dimanipulasi, nggak ada. Karena kalau dibuat standar ujungnya kita-kita yang ditangkepin. Pak Lokeng Hong bisa jadi korban. Padahal kita nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi itu satu hal yang menurut saya itu nggak bisa dilakukan. Jadi kesalahannya bukan manipulasi harga, kesalahannya adalah menghilangkan uang negara. Even siapapun yang menggunakan uang yang BUMN atau pemerintah, kalau rugi itu bisa dijerat pasal tersebut. Kalau rugi, kalau untung dikasih penghargaan.
Kalau rugi bisa dijerat. Jadi itulah menurut saya kesalahan terbesar yang dilakukan Om Beni. Kayak gitu. Itu kesalahan terbesar di kasus Jiwasraya ini karena berkaitan dengan uang negara. Berkaitan dengan Jiwasraya ketika rugi panjang. Tapi dengan mengusik kayak gini, ya menyita aset Om Beni mungkin menolong Jiwasraya. Tapi reksadana yang sahamnya udah di ke-50-in semua, diparkir, itu malah saya nggak kebayang nasibnya gimana. Baru tadi malam ada salah satu kru kami cerita orang tua pacarnya hilang sejumlah uang di salah satu pengelola manajer investasi yang juga terkaitan dengan kasus ini. Jadi korbannya itu banyak, saya nggak tahu nasibnya kayak gimana, dan saya nggak tahu sekarang malah kasusnya Om Beni udah bawa-bawa Pak Bakri, Pak Nirwan, kayak gitu. Jadi saya nggak tahu Pak Bakri siapa ya, Bakri yang mana atau keluarga Bakri kayak gitu. Jadi dan ini tandanya ya masih kisruh, masih repot. Masih panjang ceritanya kalau udah bawa orang baru, nanti ada ini baru, manajer investasi baru, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau orang ngerti market, it's just how the market works. Kayak gitu. Manajer investasi itu dia melakukan aktivitasnya. Kalau kita lihat nama-namanya banyak yang kita kenal kok. Banyak yang normal-normal aja kayak gitu. Yang kita kenal, yang dananya banyak, itu kalau dipermasalahkan bisa banyak lagi. Saya takutnya banyak lagi produk investasi yang gagal karena dipermasalahkan dan itu. Terus pertanyaan terakhir, ini ada yang masuk. Soal nonton Bencok sebut-sebut nama grup Bakri juga nih dalam masalahnya. Kira-kira bikin market crash lagi nggak? Kalau nama bos Bakri kebawa dalam kasus Om Bencok. Mungkin saya akhiri dengan menjawab pertanyaan tersebut. Ini pertanyaan yang masuk. Menurut saya, pertama, saham Om Bencok mayoritas yang dikelola sama beliau dan kawan-kawan mayoritas sekarang udah di 50 atau udah di 100-an. Market cap-nya udah kecil, jadi menurut saya nggak akan bisa membuat market crash. Itu satu. Saham Om Bencok udah di 50-an semua. Jadi kalau ada yang belum pun nanti ke 50, menurut saya efeknya sangat-sangat kecil buat IHSG. Kayak gitu, nggak bisa membuat crash lanjutan. Itu pertama. Kalau saham Bakri Group, saya rasa mayoritas juga sudah di 50-an ya. Cuman Bakri Group itu cukup sekarang cukup mainnya cukup luas. Jadi saham-saham yang grup Bakri memang udah di 50-an, cuman beberapa saham yang masih berkaitan dengan beliau agak susah dideteksinya. Yang masih berkaitan dengan beliau agak susah, dan saya juga ada beberapa yang saya prediksi, cuma yang nggak usah di-mention di sini kayak gitu. Dan menurut saya itu pun nggak banyak efeknya buat IHSG. Jadi keributan kalau dipermasalahkan antara Om Bencok dan keluarga Bakri Group, menurut saya efeknya akan kecil terhadap IHSG kalau hanya dikaitkan ke saham. Cuman mungkin hal lain yang bisa berkaitan itu adalah minimnya rendahnya kepercayaan orang untuk berinvestasi di reksadana atau instrumen-instrumen investasi yang lain, yang menurut saya ini udah kejadian sejak Januari lalu kok. Sejak Januari lalu pun sudah banyak yang mengatakan seperti itu. Sudah banyak yang mengatakan udah orang nggak bisa mencairkan dananya dan lain-lain. Saya dengar banyak curhatan juga kayak gitu. Jadi investasi di reksadana jadi sesuatu yang sangat menakutkan setelah ada kejadian reksadana yang nggak bisa dicairkan karena krisis bandar ini. Jadi itu sudah berdampak negatif. Cuman akhirnya malah jumlah investor saham meningkat di masa COVID-19 ini, dan mungkin itu yang terjadi. Dan market crash sendiri hanya bisa disebabkan kalau investor asingnya ngeguyur. Dan di tengah kelemahan market seperti ini, saya nggak ngelihat, ya seperti saya bahas sebelumnya, saya nggak ngelihat. Jadi nggak mungkin market crash dengan sendiri gitu. Siapapun yang ditangkap, market nggak bisa crash sendiri kalau asingnya nggak ngehajar, nggak ngeguyur, nggak buang kiri berhari-hari kayak bulan Maret kayak gini.
Jadi menurut saya market crash nggak akan disebabkan itu, tapi memang lemahnya sedikitnya dana nasabah yang masuk ke asuransi, ke reksadana karena krisis ini bisa berdampak negatif terhadap kekuatan IHSG kalau lagi dibanting sama asing. Tapi kembali lagi yang bisa punya hak dan punya kekuatan untuk membuat market IHSG crash itu hanya investor asing. Seperti itu, dan so far saya tetap di pemahaman saya kalau menurut saya belum ada untungnya gitu. Minimnya reksadana buat asing malah susah cari pembeli aja, bukan membuat asing pengen ngebanting, apalagi kalau asing belum lihat titik terang di masa krisis COVID-19 ini yang sudah mulai masuk second wave dan lain-lain. Seperti itu dari saya. Oke, menurut saya itu dulu buat hari ini. Buat podcast ini mudah-mudahan saya bisa sharing something buat Anda. Ada banyak artikel yang bisa Anda baca juga. Kalau Anda penasaran dengan kasus Jiwasraya, sudut pandang kami udah lama ngebahas, ini hanya diulang aja seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau komentar, ada yang mau memberikan masukan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti di Q&A session selanjutnya, di podcast Q&A sessionnya, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan menarik. Seperti itu. Oh ya, sorry. Maaf, ini kursi saya agak menyedihkan. Ini kursi saya biasa, ini saya tiba-tiba ngelihat ini kursi apa ya? Ini kursi kesayangan saya sebenarnya, cuma di podcast sebelumnya malu saya remove, saya minjem kursi kru yang lain, cuman karena ini kursi kesayangan dan mau direnovasi dikit supaya nggak malu-maluin, jadi saya pakai buat kenang-kenangan. Jadi ini nggak apa-apa lah, Bandar Kere namanya juga, nggak masalah kayak gini sekali-sekali buat kenang-kenangan sebelum nanti di remove. Jadi mungkin minggu depan kelihatan sedikit lebih baik penampilannya. Seperti itu. Oh ya, gitu aja. Thank you buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Semoga bisa belajar something. Silakan komen, like, dislike yang nggak suka. Sampai jumpa lain kesempatan.